Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eksyar, kembali lagi di PodX, Podcast Ekonomi Syariah, tempat berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar ekonomi syariah. Sebelumnya perkenalkan, saya Zenita Cahyani selaku host pada podcast kali ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dan juga istimewa, yaitu Bapak Abdullah SHI MAG, Kemahasiswaan Ekonomi Syariah di Universitas Pamulang. Di episode kali ini, kita akan membahas berbagai topik menarik seputar peran kemahasiswaan ekonomi syariah. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Halo Pak, selamat siang. Siang Kak. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana Kak? Saya alhamdulillah baik Pak. Senang nih pada hari ini saya bisa podcast bersama Bapak nih sebagai seorang kemahasiswaan Pak. Oh ya? Ya, dan saya juga agak kepo ya Pak mengenai bagaimana sih Pak perjalanan Bapak sampai sekarang bisa menjadi kemahasiswaan di ekonomi syariah ini. Saya akan buka sedikit saja ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bergabung di kampus ini, kampus Universitas Pamulang, itu pada tahun 2022 sampai 2023, periode tahun ajaran baru ganjil, yang dimana pada saat itu SDM program ekonomi syariah ini kan baru ya, jadi SDM-nya sangat terbatas. Bisa dikatakan SDM kita 5 orang, 4 itu perempuan, 1 laki-laki pada saat itu. Pada awal pembelajaran, sebelum awal pembelajaran, di situ ada kegiatan yang namanya propesa. Nah, propesa ini adalah kegiatan sebelum masuk di perkuliahan untuk memperkenalkan tentang kampus, tentang kehidupan kampus dan sebagainya. Kebetulan saat itu kita belum ada. Kita ekonomi syariah belum ada pembimbing dan belum ada pembina kemahasiswaannya. Pak Dekan telepon saya, Pak Abdul, tolong menjadi kemahasiswaan ekonomi syariah dan bergabung di Propesa gitu. Misalnya siap, saya sebagai bawahan siap langsung gitu. Oke Kiai. Pada saat itulah saya ditugaskan menjadi kemahasiswaan. Walaupun pada saat itu belum ada SK sebagai kemahasiswaan. Setelah itu mulailah saya beradaptasi kepada teman-teman dosen senior yang sudah ada sejak lama. Saya beradaptasi dan saya belajar bagaimana kemahasiswaan yang ada di Unpam ini. Saya belajar sehingga saya bisa mengikuti teman-teman program yang sudah ditentukan oleh LKA, Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni gitu. Pada saat itulah saya menjadi kemahasiswaan gitu. Berarti awalnya ini karena dihubungi langsung oleh Pak Dekan untuk menjadi kemahasiswaan di ekonomi syariah karena terdesak adanya kegiatan propesa gitu. Lalu apa sebagai seorang kemahasiswaan ini perannya penting Pak di dalam kampus untuk mempengaruhi perubahan sosial dan budaya di lingkungan kampus itu sendiri Pak? Sangat-sangat penting kan. Jadi kemahasiswaan ini adalah ujung tombak dari visi misi kampus. Kita memiliki visi misi itu humanis dan religius. Nah, untuk sikap humanis dan religius ini diterapkan ke mahasiswa, pihak kampus itu ingin mahasiswa, dosen, dan insan-insan kampus ini menjalankan humanis dan religius. Ya, untuk menerapkan itulah ke bagian kemahasiswaan ini menjalankan tugas dengan kemanusiaan, sifat humanis, dan juga kita menjalankan tugas-tugas sebagai insan bertakwa. Kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu dengan religiusnya. Alhamdulillah kita sudah memiliki masjid mandiri yang megah yang disebut dengan Darul Ulum. Di situ masjid untuk ibadah plus juga untuk menggali potensi-potensi mahasiswa. Bahkan di situ untuk menjadi pembelajaran keagamaan. Bahkan di masjid itu juga diadakan kajian-kajian setiap hari setelah ba'da zuhur, dan di situ ada dan di situ juga ada
memperingati hari-hari besar Islam. Nah, hal-hal seperti itu untuk mendukung karakter mahasiswa yang Islami, mungkin seperti itu kan. Begitu. Lalu seberapa penting Pak mahasiswa-mahasiswa terutama di ekonomi syariah ini untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswa itu untuk kesuksesan mereka di masa yang akan datang? Sangat penting sekali Kak. Jadi kalau mahasiswa hanya fokus kuliah pulang, maka di karakter kemandiriannya belum terbentuk. Tapi kalau teman-teman mahasiswa dia aktif di organisasi, ya baik ormawa atau hima dan sebagainya, dia akan terbentuk visi misi dalam dirinya itu organisasi. Maka ketika dia aktif di organisasi, maka dia itu akan belajar bagaimana memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Ketika dia sudah menjadi seorang aktivis, maka dia harus bisa membagi waktu antara kegiatan organisasi dengan kegiatan perkuliahan, karena tujuan utama perkuliahan adalah belajar. Jangan sampai ketika mahasiswa itu menjadi aktivis lalai dengan tugas utamanya. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Maka ketika menjadi mahasiswa yang aktif di organisasi, maka kedua-duanya harus berjalan seirama. Jangan sampai aktif di organisasi tapi lalai di tugas perkuliahan, maka nanti lulusnya akan lama. Nah, itu menjadi karakter yang sangat penting di dalam jiwa seorang mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa hanya kuliah pulang, itu cuma dapat hanya sedikit. Jadi kalau mahasiswa ini adalah pembelajaran sudah dewasa. Jadi pembelajarannya tidak hanya di kelas, tidak hanya di kampus, tapi pembelajarannya juga bisa di luar kampus. Nah, jadi teman-teman yang aktif di hima ini bisa belajar di seminar-seminar atau workshop atau sebagainya. Mungkin seperti itu, Pak. Tadi kan berbicara mengenai organisasi juga nih ya Pak. Sedangkan di Universitas Pamulang ini sendiri, kita itu kan ada himpunan mahasiswa ekonomi syariah ya Pak. Termasuk saya salah satunya nih Pak. Apakah hima itu sendiri ada sangkut pautnya Pak dengan kemahasiswaan? Kemahasiswaan dengan hima itu tidak bisa dipisahkan, karena hima ini sama-sama di bawah naungan Wakil Rektor 3, dan kemahasiswaan juga sama di bawah naungan Wakil Rektor 3. Untuk hima di Eksyar ini, karena kita kekurangan SDM, maka pembinanya tetap kemahasiswaan. Ya, kalau di program studi yang lain yang sudah besar-besar itu, pembinanya sama kemahasiswanya mungkin beda, karena di Eksyar ini itu SDM-nya terbatas, maka kemahasiswaan plus dengan pembina gitu. Gimana sih Pak caranya dosen bisa berkolaborasi dengan organisasi mahasiswa ini, terutama hima ini, untuk ciptain lingkungan non-akademis sama akademis yang lebih baik lagi gitu Pak? Kuncinya komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang hima laksanakan itu komunikasi dengan dosen kemahasiswaan atau dengan dosen pembimbing akademik, bahkan dengan kaprodi, bahkan dengan dekan, bahkan dengan wakil rektor 3. Itulah kalau misalnya kita hima mengadakan kegiatan sendiri-sendiri tanpa komunikasi dengan pihak-pihak yang tadi, maka itu bisa dikatakan bisa gagal. Jadi dosen itu banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar yang mana kegiatan itu bisa mahasiswa ikut gitu. Itu salah satu bagaimana mendapat prestasi non akademik. Nah, sekarang ini di ekonomi syariah alhamdulillah sudah beberapa kali mengikuti lomba baik akademik atau non akademik, dan alhamdulillah kita kemarin sudah akreditasi dan memiliki nilai baik sekali. Hima ini tidak lepas dari prodi, karena hima ini adalah bagian dari prodi. Nah,
Hima ini mengikuti program-program yang sudah ditentukan sama prodi. Jadi Hima tidak bisa jalan sendiri. Ketika Hima sudah memiliki program kerja, maka harus dikonsultasikan kepada kemahasiswaan dan ke prodi. Jangan sampai Hima jalan sendiri, terus prodi jalan sendiri. Itu tidak bisa seperti itu. Alhamdulillah Hima XR ini kan sudah berjalan 2 tahun, 2 angkatan ya. Yep. Alhamdulillah untuk Hima saat ini divisinya jalan semua. Alhamdulillah kita sudah punya bidang kerohanian yang berkaitan dengan kajian ekonomi syariah. Alhamdulillah ini saya bentuk pas awal-awal Hima berdiri. Yang waktu itu pada periode pertama saya sudah mencontohkan bagaimana cara membuat kajian ekonomi. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan dengan baik dan bahkan sudah berputar lebih dari 10 bahkan lebih ya, sudah bisa ditayangkan, bisa disaksikan di YouTube dari media sosial XR. Kedua, sudah memiliki divisi wirausaha ya. Wirausaha ini banyak sekali manfaatnya. Di samping kemandirian organisasi, kita sudah punya mempunyai dana sendiri tanpa kita mengumpul atau meminta-minta atau iuran kepada anggota. Nah, tanpa proposal kita sudah memiliki dana yang masuk. Itu dari divisi wirausaha. Jadi nanti teman-teman yang di wirausaha itu dikencangan lagi wirausahanya. Teman-teman yang memiliki produk itu teman-teman bisa kolaborasi dengan teman-teman yang memiliki produk untuk dijual melalui Hima. Kemudian ada lagi satu adalah ini podcast ini. Podcast ini ya media dialog antara dosen dengan Hima atau dengan mahasiswa yang berprestasi dan sebagainya untuk memberikan bahwasannya XR Unpam itu ada loh ya, biar terkenal. Kita ini termasuk prodi baru dan alhamdulillah kita sudah memiliki akreditasi baik sekali. Nah, mungkin seperti itu nanti lain waktu kita akan bentuk divisi lainnya. Mungkin seperti itu, Kak. Nah Pak, berarti kan tadi sangat banyak ya Pak kegiatan yang sudah mungkin Hima Ekonomi Syariah itu sendiri bentuk dan juga mungkin diawali sama Bapak. Contohnya kayak tadi kajian yang sudah setiap bulan ya kita laksanakan nih Pak. Tapi kadang mungkin menjadi permasalahan utama itu gimana Pak cara meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dibentuk oleh Hima gitu, apalagi Bapak sebagai seorang kemahasiswaan nih Pak. Memang kita tidak bisa dipungkiri kesadaran mahasiswa tersebut. Kalau memang tujuan mahasiswa untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan, insya Allah mereka akan ikut. Tapi menjadi tugas dan tantangan dosen kemahasiswaan dan juga dosen pembimbing akademik. Nah, itu bagaimana informasi kajian-kajian yang sudah ada, program-program yang sudah ada itu tersampai kepada mahasiswa. Jadi jangan sampai program sudah dibuat oleh Hima sama prodi tapi tidak sampai ke mahasiswa. Itu menjadi PR besar kemahasiswaan dan dosen pembimbing akademik. Jadi setiap informasi, rantai informasi tidak boleh putus. Jadi di situ ada Jarkom, jaringan komunikasi dari prodi ke ketua kelas kemudian kelas, atau dari prodi ke mahasiswaan ke Hima kemudian ke kelas-kelas. Nah, itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi harus ada komunikasi. Yang penting komunikasi. Kita insya Allah nanti akan mengadakan kegiatan-kegiatan ulang tahun milad gitu. Insya Allah pada tahun 2025 kita insya Allah akan mengadakan milad XR yang ketiga. Kita akan mencoba kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan atau dengan lembaga-lembaga keuangan untuk mengisi milad ini. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan wawasan pengetahuan tentang ekonomi syariah kepada mahasiswa dan untuk menyiarkan ekonomi syariah kepada kalangan umum. Nah, ya, mungkin seperti itu, Pak. Pastinya ya Pak, dari semua penjabaran Bapak nih sebagai peran Bapak sebagai seorang kemahasiswaan,
pasti punya tantangan yang besar gitu Pak yang dihadapi oleh Bapak. Nah, tantangan apa sih Pak yang dihadapi itu untuk menjadi seorang kemahasiswaan ini? Tantangan saya pribadi waktu. Kalau saya pribadi waktu itu karena saya pada saat ini masih belajar juga. Nah, teman-teman belajar di S1, saya belajar di S3. Itu tantangan membagi waktu. Memang kalau kita belajar harus mengikuti yang mengajar. Nah, kadang-kadang dosen di saya di sana itu kadang-kadang merubah waktu gitu. Kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan yang harus saya ikuti dan tugas-tugas yang saya ikuti. Nah, itu kan menyita waktu untuk mengurus kemahasiswaan terutama HIPA. Nah, itu ketantangan pribadi dari saya. Tantangan kedua ini solidnya dosen-dosen yang mengajar di ekonomi syariah. Kadang-kadang kita sudah berusaha berupaya bagaimana untuk hidup, tapi kadang-kadang putus mata rantai komunikasinya sehingga tidak bisa hidup kembali gitu. Sehingga saya harus turun langsung ke lapangan. Seperti tadi saya sudah razia kode etik yang mana teman-teman yang melanggar saya akan tegakkan kode etik tersebut gitu. Padahal kode etik ini adalah salah satunya tugas dari pembimbing akademik itu, seperti yang berambut gondrong, terus memakai celana yang sobek dan sebagainya. Dan juga untuk mengingatkan kewajiban mahasiswa membayar UTS atau UAS itu dosen yang mengajar di ekonomi syariah itu harus. Jangan lupa follow podcast ini agar tidak ketinggalan di episode-episode selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.